bapak saya angkatan laut, jadi saya anak polong. Ya, bapak saya alhamdulillah pensiun pangkatnya sersan 1. Saya bisa bintang 2, jadi saya bersyukur saya bisa cita-cita orang tua saya bisa saya bersyukur 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat dari karena satu orang mungkin bisa punya akun macam-macam. Wanti-wanti pada atau saya pesankan betul pada anak buah saya, kita dengan keadaan ini kita harus lebih hati-hati karena itu yang lebih kritis. Sehingga kita kemarin banyak menghadapi situasi katakanlah ada tagar percuma lapor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya izin membuka masker. Nah, kalau nanti ngomongnya tertutup agak terdengar kurang pas, sekaligus karena ini perkenalan pertama kita. Yang saya hormati dan saya banggakan, saya cintai seluruh teman-teman media, wartawan, pers yang hadir pada kesempatan siang ini di Polda Maluku. Yang saya hormati Pak Irwasda, rekan-rekan pejabat utama yang hadir, sengaja saya ajak hari ini karena ada beberapa pejabat baru, saya kira yang tidak perlu saya perkenalkan. Yang pertama adalah Akar Ops, ini pejabat baru. Ini Kombes Pol Asep Saifuddin, tugas selama di Brimob, dan saya beberapa kali juga pernah bertugas bersama karena pernah di Jawa Barat dan diberikan kesempatan setelah sekolah untuk menjabat di Polda Maluku. Yang kedua, pejabat barunya adalah Kombes Rali Puspita. Ini Billy Intel. Ini putra daerah asli Ambon, tapi belum pernah dinas di Ambon, baru sekarang. Siapa yang terpilihnya sudah Kombes baru dinas di Ambon. Kemudian Pak Irwasda, ini sudah agak lama, tapi saya perkenalkan juga Pak Edi Yudianto. Ini beliau sebagai pengawas di Polda, membantu saya dalam bidang pengawasan. Kemudian hadir pada kesempatan siang ini Pak Dansat Brimob. Saya kira ini sudah lama, sudah hampir 2 tahun. Jangan bilang lah 4 tahun. Saya sudah tahu 4 tahun, ini sengaja saya baca 2 tahun. Kemudian Pak Kabid Humas, ini juga baru ya Pak Kabid Humas, baru pindah ruangan maksudnya. Nanti setelah ini kita pindah ruangan ke Polda ya Pak. Pertama-tama dan utama tiada dunia kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih. Siang ini kita bisa ketemu. Sebenarnya ini dari awal kemarin saya merencanakan kegiatan ini karena bagi saya harus cepat. Saya tidak boleh terlalu lama ya untuk saya berakselerasi, berkomunikasi, berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di sini, baik pemerintah, teman-teman TNI. Jadi di sela-sela hari saya, kayak kemarin saya datang ke DPRD, Ketua Sinode, Ketua NU, mana yang sempat saya lakukan di hari-hari tugas saya. Pada Pak Gubernur juga sudah, Pak Dam sudah, ya, dan Lanut kemarin juga sudah. Dan hari ini memang spesial saya siapkan untuk teman-teman semua. Mohon maaf saya pilih hari Sabtu. Kemarin staf saya bilang, kemudian Sabtu Polda libur, ya sudah lah, yang libur-libur yang masuk-masuk saya bilang gitu. Jadi kan teman-teman juga, dia saya kira kalau Sabtu juga tidak libur secara formal. Ya, jadi saya mohon maaf juga mengundangnya pas hari Sabtu, karena waktunya menurut saya cukup longgar, sehingga saya bisa banyak berinteraksi. Pada kesempatan ini sebagai orang baru, tentu saja yang pertama saya memperkenalkan diri. Saya nama Lotaria Latif, saya besar di Surabaya dan saya putra dari bapak saya angkatan laut, jadi saya anak polong. Ya, bapak saya alhamdulillah pensiun pangkatnya sersan 1. Saya bisa bintang 2, jadi saya bersyukur saya bisa cita-cita orang tua saya bisa saya penuhi. Dulu pertama waktu masuk Akpol, bapak saya bilang jangan jadi polisi lah katanya, jadi pelaut saja katanya. Tapi perjalanan itu berubah masing-masing orang, dan ini adalah jalan hidup yang harus saya jalani. Saya sudah punya istri 1, anak 3, saya cucu 1. Jadi saya sudah opa-opa.
kalau malam saya bilang sama istri saya tiap malam tidur sama oma-oma. Nah, istri saya marah, jangan anda panggil oma-oma. Jadi saya sudah punya cucu satu, dan ini adalah kali kedua saya diberi amanah oleh Bapak Kapolri menjadi Kapolda. Yang pertama sebelumnya saya menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Di sana saya bertugas 1 tahun 5 bulan dengan tipikal yang saya lihat hampir sama dengan Maluku. Sama-sama bahasanya hampir mirip-mirip, ya, sama-sama beta, sama-sama katong, gitu. Dan saya kira juga banyak orang Maluku yang dia berasimilasi dengan saudara-saudara kita yang di Nusa Tenggara Timur. Dan sebelum jadi Kapolda saya menjadi Kakor Airut, sebelumnya di Polair, dan di wilayah saya pernah menjadi Wakapolda di Sulawesi Utara, di Manado. Itulah kira-kira perjalanan karir saya dalam tugas. Dan di setiap penugasan saya, kita dan Polri tentu saja kebijakan dari pimpinan bahwa teman-teman media adalah salah satu juga bilang yang sangat penting di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi di tengah-tengah situasi yang saat ini dengan cepat informasi yang harus diserap oleh masyarakat. Saya kira saya setuju dan sangat sependapat bahwa kemitraan, tapi kemitraan itu harus ada sama-sama trust dan harus ada kesetaraan. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Bapak Kapolri berulang kali menyampaikan bahwa kita tidak boleh atau kita anti kritik. Karena bagi saya pun ketika masyarakat, khususnya juga teman-teman media masih mengkritik Polri, itu artinya masih sayang sama polisi. Betul kan? Yang kalau sudah diam itu yang bahaya. Tapi kalau masih Pak Kapolda ini begini, Pak Kapolda ini begitu, nah, tadi juga disampaikan, saya sangat berterima kasih, dan itu menjadi katakanlah koreksi, evaluasi. Tentu saja kritik-kritik yang membangun bagi kita. Pun demikian, saya juga akan memberikan informasi kepada teman-teman, karena tadi kita dasar dari relationship ini adalah kemitraan, yaitu adanya saling percaya dan setara. Kalau teman-teman ada sesuatu pun pasti saya juga menginformasikan, pasti juga saya akan mengkritik ini agak kurang pas dan sebagainya. Itulah nanti akan persahabatan itu akan panjang selamanya. Selama ini yang saya alami demikian juga ketika saya bertugas di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur cukup luas wilayahnya. Saya di sana ada 22 kabupaten, 21 polres. Di sini 9 polres. Kemarin pada saat arahan hari Jumat ya, hari Jumat apa hari? Kan arahan Pak Kapolri ya. Hari Jumat ya, hari Jumat. Oh enggak, hari Kamis yang sampai sore. Nah, jadi rapat dari jam 10 sampai jam 6 sore. Di sini jam 12 sampai jam 8 malam kita rapat. Kita bersyukur ada 2 kabupaten yang telah ditetapkan pembentukan polresnya, yaitu Polres Maluku Tenggara dengan Polres Buru Selatan. Jadi kita nanti akan punya 11 polres. Ini sesuatu hal yang menggembirakan. Kita bisa mendapat tambahan 2 polres lagi, ya, dalam rangka kita memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayaan masyarakat serta memelihara Kamtipmas. Rekan-rekan media sekalian yang hadir di sini, dari ada Ibu Petre, Si Wadima dan teman-teman media yang lain, saya menyampaikan dalam kebijakan saya dalam pelaksanaan tugas, saya membuka ruang seluas-luasnya pada teman-teman semua. Kita bisa saling berkomunikasi. Memang di era seperti ini tidak bisa ada lagi yang kemudian katakanlah menjadi sesuatu. Lebih baik teman-teman dari awal menginformasikan ke saya, atau saya pun akan menginformasikan selama memang itu diatur di dalam bagaimana aturan yang memang tidak semua mungkin kaitan dengan penyidikan teknik mungkin tidak kita informasikan, tapi hal-hal yang sifatnya umum pasti kita informasikan. Kemarin pada saat saya sudah kunjungan kerja ke Polresta, karena Polresta kemarin sempat saya kunjungi sebagai kesatuan terdekat, saya memberikan arahan salah satunya tentang manajemen media. Bagi saya ini hal yang sangat penting di era transformasi informasi yang sangat luar biasa, tanpa sekat, tanpa batas. Saya pada saat satu arahan yang penting menurut saya, Polri ini juga harus terbuka sekarang, karena kita ini semua sekarang hidup di 2 alam. Yang pertama kita sebagai citizen,
Kita ini semua citizen, dikasih KTP, dikasih kartu keluarga, punya kartu jam sostek, macam-macam, itu sebagai citizen. Tapi di sisi lain kita juga semua jadi netizen. Ikut WA group, punya Instagram, punya Twitter dan sebagainya. Ya, kita tahu saat ini netizen ini justru yang lebih luar biasa dan eksis dibandingkan dengan citizen. Citizen bisa diukur jumlahnya. Kalau penduduk Indonesia itu 250 juta, itulah citizen. Tapi netizen mungkin bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat dari citizen. Karena satu orang mungkin bisa punya akun macam-macam. Ya, punya akun A, akun B, akun C, akun macam-macam. 100 akun pun mau dibuat bisa. Ini saya wanti-wanti kepada, atau saya pesankan betul pada anak buah saya. Kita dengan keadaan ini harus lebih hati-hati. Karena itu yang lebih kritis. Sehingga kita kemarin banyak menghadapi situasi, katakanlah ada tagar, percuma lapor polisi, dan sebagainya. Itu sebenarnya kritik yang harus menjadi koreksi dan evaluasi bagi kita bersama. Apa jawabannya? Ya harus menunjukkan kinerja dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Ini mohon saya bantu juga teman-teman media semua, dan saya sudah ingatkan pada anggota saya. Sekarang ini kita hidup seperti itulah kondisinya. Adik-adik saya, polisi-polisi baru, dan saya ingatkan kalian hidup di zaman yang milenial ke atas, entah apa lagi nanti sebutannya. Sekarang sudah ada masuk kehidupan yang sudah dirancang oleh Bill Gates yang namanya metaverse. Kalau saya ini generasi tua, saya 4 tahun lagi selesai. Pendidikan saya dulu masih bergabung di APRI, saya masa reformasi, milenial itu ujungnya sekarang. 4 tahun lagi pensiun. Tapi adik-adik saya ini nanti akan menghadapi bagaimana dimensi spektrum kejahatan. Kalau sekarang dimensi spektrum kejahatan cuma 4, kejahatan konvensional, transnasional crime, berimplikasi kontingensi, dan merugikan kekayaan. Ke depan kita tidak tahu. Kalau kita baca buku How Millennials Kills Everything, ke depan tidak ada lagi mobil bensin. Berarti jangan buka usaha SPBU, nanti SPBU tidak laku. Itu tantangan ke depan, nanti semua mobil listrik. Di mana orang membandingkan mobil konvensional itu terdiri dari 100 ribuan komponen, mobil listrik cuma 2.000 komponen. Apa dampaknya? Berarti membunuh industri. Tidak perlu lagi orang bikin macam-macam untuk menjalankan satu mobil. Ini harus dihadapi. Teman-teman ikut berita sekarang, ada seorang di mahasiswa Unilus Semarang, dia bisa jualan namanya NTP itu laku 42 sekian miliar. Betul ya? Saya pun bingung-bingung ini apa nih, cuma dia jualan foto-fotonya dia aja. Nanti ke depan ada uang yang lebih diakui dibandingkan uang gila yang kita pegang sekarang. Ada namanya Bitcoin, nilainya ratusan juta. Kalau itu terjadi kejahatan, penyidiknya bagaimana?